telat saya Pak. Kamu dari mana? Dari ini Pak, tadi lewat sawah. Deket. Apa itu? Lur, piye kabare? Hari ini masih semangat toh? Hari ini Pak Dian kembali meminta aku untuk bantu-bantu di kolam ikan nila kepunyaannya. Aku baru aja nemu ular di sawah. Karena aku telat dan supaya ndak marah, ingin ku kasih Pak Dian buat hadiah. Siapa tahu mau memelihara ular ini sampai besar. Gondol kemana Gondol? Tadi belum datang nih Pak. Gondol kemana lagi Iya, ini? belum kelihatan Gondol dari lagi, gondol lagi. Pak Dian, maaf Pak, telat saya Pak. Kamu dari mana? Dari ini Pak, tadi lewat sawah. Deket. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ular Pak. Ya ampun. Makanya saya tangkap dulu. Waduh Lur, Pak Dian sampai kaget tuh. Maaf ya Pak. Kejar. Aduh, belum kelar ini. Belum nih. Masih ada yang bisa dibantu? Ada. Oh iya Lur, aku lagi ada di Subang, Jawa Barat. Tepatnya di wilayah Kecamatan Cijambe. Ada banyak tempat budidaya ikan air tawar seperti nila dan ikan mas. Nah, salah satunya milik Pak Dian Kustiadi ini Lur. Berbeda dengan pembudidaya lain yang kebanyakan dengan sistem kolam air deras. Di sini lebih memakai sistem kolam bioflok. Itu loh, kolam bulat dengan terpal sebagai alasnya. Bioflok dengan panjang lingkar tengah 2-4 meter ini Lur, katanya sih produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan kolam konvensional yang biasa. Lebih ramah lingkungan, hemat lahan, hemat air juga. Mantep toh. Lur, budidaya ikan nila terbilang lebih menguntungkan dibandingkan jenis ikan tawar lainnya. Biasanya ikan nila sudah bisa dipanen saat menginjak usia 4 bulan. Terbilang cepat toh, apalagi peminat dan harga pasar yang cukup stabil. Sekali panen, biasanya ikan nila akan sekaligus disortir berdasarkan ukurannya. Kang, ini kan ikannya mau dibersihin lagi. Oh ini biar sama saya, tolong diantarin ke Teh Uni. Oh, ya Kang. Untuk urusan perdapuran, memang Teh Uni ini jagonya. Biar Teh Uni aja yang buat yo. Ikan yang siap dimasak Pak. Ya, makasih. Taruh sini aja. Oh iya. Enggak boleh Kak ya? Ya, makasih ya, Bu. Oh, buat kamu, buat usaha supaya bisa sukses kayak saya. Oh, benar juga ya Pak ya. Jadi ikan-ikan ini kalau dibesarin, dijual besar, bisa untung ya Pak ya? Iya. Bisa dikembangin lagi. Iya. Wah, Ya. gede. Ya, makasih ya Pak ya. Oke ya, mudah-mudahan lancar. Usaha buat modal. Untuk membuat nila bumbu kuning Lur, ini dia bahan utamanya. Cara membuatnya mudah kok Lur. Semua komposisi bahan tadi tinggal masuk blender. Simple toh Lur. Supaya nila frozen bumbu kuning gak cepat basi atau berbau langu,
Bumbu yang sudah halus harus dimasak sampai mateng yo. Kemudian tambahkan daun salam dan daun jeruk supaya ada wanginya makin semeriwing. Kalau bumbu udah mulai meleguduk, bisa masukkan ketumbar yang teksturnya setengah halus yo. Jangan sampai ketinggalan lada bubuk dan garam. Sip lah, semua bahan bumbu udah masuk, tinggal tunggu matangnya aja lur. Gak sampai 15 menit udah siap nih buat ke proses selanjutnya. Bumbu yang sudah mateng baiknya sih tunggu dulu sampai agak dingin lur. Kalau udah, bumbu kuning selanjutnya tinggal dibalurkan ke ikan nilanya. Dari mulai lapisan luar sampai bagian dalam badan ikan, bumbu harus masuk lur. Harus diolesi sampai rata. Nila bumbu kuning olahan dari sini emang hanya bumbunya saja yang dimasak sampai mateng. Kalau untuk ikannya sengaja dibiarkan mentah supaya pembeli lebih bebas untuk mengolahnya. Mau digoreng, dipesmol atau dipepes, semua pasti bakal terasa lebih endul. Teh Oca, Dapat ikan dari mana? ini dikasih juragan. Wah, cocoknya buat dimasak tuh, Dul. Ah, jangan. Ya nggak apa-apa, Dul, dimasak aja. Ini mau pakai usaha biar aku bisa berkembang. Enak loh, Dul, kalau untuk dimasak. Emang mau dimasak apa? Sekiranya enaknya dimasak apa ya, Dul? Kalau mau digoreng, di sayur mah biasa. Kalau dimasak taiyaki asik tuh. Kayaknya ide bagus tuh, Dul. Oh, boleh yuk. Kita masak aja yuk, Dul. Yuk. Yuk. Piye iki lur, rayuan mau Teh Oca bikin pendirianku goyah. Terpaksa deh, mimpi untuk jadi pengusaha ikan aku pending dulu. Ujung-ujungnya aku lagi yang disuruh bersihin ikannya. Supaya gak terasa pahit saat dimakan nanti, buang dulu isi perut baby fish nilane, lalu dibilas sampai bersih yo. Sambil aku bersihkan ikan, Teh Oca membuat bahan untuk tumis baby fish ikan nilanya lur. Bahan-bahannya banyak juga yo. Supaya lebih mudah menghaluskannya, potong kecil dulu bawang merah dan bawang putih. Kalau soal ulek mengulek, percaya aja deh sama Teh Oca. Dalam dunia cabai-cabean lur, biasanya cabai rawit merah seperti ini dipakai untuk memberi sentuhan cita rasa pedas yang menggigit. Kalau cabai merah besar seperti ini, walau tidak sepedas cabai rawit, tapi bisa bikin warna bumbu jadi lebih merah lur. Lebih cantik pastinya. Supaya rasanya lebih seimbang, beri gula merah secukupnya biar makin tambah lezat. Oh iya lur, untuk isian taiyaki biasanya sih memakai pasta yang terbuat dari kacang merah. Tapi kalau dipikir-pikir, pakai kacang tanah yang udah digoreng bakalan enak juga kayaknya. Kalau untuk bawang bombay, gak usah ikut diulek yo, cukup diiris tebal aja supaya aromanya lebih maksimal. Kalau bahan untuk taiyakinya juga gak kalah banyak iki. Pertama-tama campur tepung terigu, maizena, baking powder, mentega dan telur terlebih dahulu.
Setelah tercampur rata, kemudian masukkan susu cair dan santannya yo. Untuk adonan taiyakinya emang gak perlu kental-kental lur. Agak cair juga udah cukup kok. Baca. Iya Dul. Nih, ikannya udah aku bersihin teh. Makasih ya Dul ya. Oh iya Dul, ini sekalian tolong tumisin ya Dul. Tutup sekalian. Iya. Oh ya. Jangan lupa ikannya digoreng dulu, terus baru ditumis. Oh iya iya iya. Makasih Dul. Sambil tunggu Teh Ocha membuat adonan taiyaki jadi beberapa warna, biar aku urus aja tumisan baby fish untuk isiannya lur. Teknik menggoreng baby fish sama seperti menggoreng ikan, butuh minyak yang banyak dan jangan terlalu sering dibolak-balik biar ikannya nggak lengket. Soal rasa, baby fish ikan nila ini juaranya. Biasanya sih lur, kategori ikan nila disebut balita atau baby fish saat ukurannya sudah mencapai 5-7 cm. Yang aku buat kali ini gak kalah nikmat kok lur. Dul, sudah? Sudah teh, udah mateng. Wah, sudah Dul. Ini biar saya lanjutin aja. Dul nanti tunggu di sana aja di depan. Oh, ya teh. Katanya sih di negara asalnya Jepang, bentuk ikan menjadi lambang keberuntungan dan kebahagiaan lur. Supaya nggak ketinggalan kearifan lokalnya, taiyaki buatan Teh Ocha ini pakai isian baby fish ikan nila. Kreatif banget toh. Padahal asli nih isian taiyaki cenderung manis seperti kacang merah, matcha ataupun coklat. Ini dia taiyaki nila baby fish yang aku dan Teh Ocha buat. Soal rasa jangan ditanya deh. Ini hasilnya Dul. Kita coba dulu deh. Enak Dul? Apa kataku? Manis adonan luarnya berpadu sempurna dengan pedas gurih baby fish ikan nila di dalamnya. Yummy banget lur. Jos gandos kotos-kotos. Kalau kalian mau tahu lur, nila balita punya gizi yang oke punya. Nila baby fish yang bisa disantap utuh beserta tulang-tulangnya dipercaya lebih berkhasiat ketimbang makan daging ikannya saja. Monggo dicoba di rumah yo. Terletak di area lereng Gunung Tangkuban Perahu, Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, menjadi salah satu wilayah subur di Kabupaten Subang, Jawa Barat, lur. Hasil tani dan perkebunannya melimpah. Salah satunya jeruk lemon California ini. Di Desa Cibesi, biasanya kebun buah lemon berjenis kebun tumpang sari, lur. Itu loh, sebuah sistem pertanian di mana dalam satu area lahan tumbuh beberapa jenis tanaman, buah, atau sayuran. Udah banyak Dul. Lumayan, segini teh. Yaudah, balik yuk. Oh, cukup segini? Cukup sih, kan udah banyak juga. Ayo. Yuk. Kandungan airnya yang banyak serta cita rasanya yang asam menggigit
membuat jeruk lemon sering dimanfaatkan sebagai bahan untuk minuman yang seger-seger, Lur. Aku sama Teh Ilma rencananya mau bikin air perasan jeruk lemon, Lur. Lumayan buat tombol ngantuk toh. Duh, saya tinggal dulu ya. Mau bikin risol. Bikin risol? Iya. Teh, gimana kalau risolnya kita tambahin kulit lemon? Emang bisa, Dul? Bisa lah, aku sih nggak bisa. Terus rasanya? Rasanya sih agak sedikit unik, tapi kayak nutrisi. Oh gitu. Yaudah, kita coba dulu. Yaudah, nanti aku bersinin dulu. Yaudah, lanjut dulu ya. Saya tinggal dulu. Ya. Sambil menunggu Teh Ilma, kulit jeruk lemonnya aku eksekusi aja, Lur. Kulit jeruk lemon yang cukup tebal dan keras memang ndak enak, Lur, kalau langsung dimakan. Selain keras, cita rasa kulit jeruk lemon juga berbeda dengan air perasannya. Masih agak terasa asam sih, Lur, tapi lebih banyak rasa pahitnya. Sepahit kisah para jomblo, Lur. Untuk perebusan kulit lemonnya sekitar 15 menit sampai 30 menit. Udah cukup kok, Lur. Asalkan air rebusan sudah sampai mendidih bersama dengan kulit lemonnya. Oh iya, untuk menetralisir rasa pahit kulit lemonnya, biasanya bisa direbus ditambah gula ataupun garam. Berhubung akan menjadi isian risol atau risoles, aku iris kecil-kecil aja kulit jeruk lemonnya, biar gampang masuk ke dalam kulit risoles. Sekarang kita intip Teh Ilma yo untuk bikin racikan isi risolesnya. Jangan lupa kulit risole dibuat juga sekalian yo, Teh. Sepertinya Teh Ilma mau bikin spesial isi risolesnya, Lur. Bahan-bahannya ada bawang, cabai, wortel, bawang bombay, jamur tiram, garam, dan masih banyak yang lainnya. Pertama-tama ulek cabai keriting bersama bawang dan juga garam. Selanjutnya iris gula merah supaya bumbu lebih pekat dan rasa lebih seimbang. Biasanya, Lur, isian risoles terdiri dari 2 jenis sayuran, yaitu wortel dan kentang. Nah, biar ada manis-manisnya, Teh Ilma juga memakai jagung manis sebagai campuran isi risoles. Enak poli, Lur. Agar terasa makin spesial, kita tambahkan jamur tiram. Tapi inget yo, jamur tiram yang bagus yaitu yang masih berwarna cerah dan terasa segar saat dipegang. Sip lah. Sekarang tinggal bikin adonan kulit risolesnya, Lur. Bahan pembuatnya cukup tepung terigu dan air saja. Mau ditambah sedikit garam juga boleh. Jadi untuk tekstur adonannya memang agak cair, Lur. Bahan isian dan kulit udah siap. Waktunya untuk memasak, Lur. Oh iya, Lur. Menjadi kegemaran banyak kalangan di negeri kita. Risolesnya ternyata justru berasal dari luar negeri, Lur. Konon katanya makanan ringan ini berasal dari negeri Prancis. Wah, jauh yo, Lur. Di Prancis, kue ini menjadi kudapan utama sehari-hari. Selain berisi sayur mayur, di negeri asalnya, menu ini juga dibuat dengan isian daging. Gak heran, risoles di sana juga sering menjadi lauk utama, Lur. Ini kulit jeruknya udah siap untuk saja nih. Kalian tuh sama yang ini tunggu juga ya. Oh, ya deh. Saya lagi buat dulu ini. Bahan buat risol. Pokoknya gak mau kalah deh dengan risoles asal negeri Prancis. Risol buatanku dan Teh Ilma iki isiannya juga istimewa toh.
Oh iya lur, ditumisnya pakai bumbu yang tadi diracik. Kulit jeruk lemonnya makin terasa enak loh. Buat yang gak biasa membuat risoles, sebenarnya susah-susah gampang yo. Ukuran serta tingkat ketebalan kulit risoles sangat mempengaruhi sulit atau tidaknya saat melipat. Ada yang bilang semakin tebal kulit risolesnya akan semakin sulit dilipat dan juga mudah untuk robek lur. Setelah dilipat, tinggal celup ke telur dan balur dengan tepung panir atau tepung roti lur. Aku udah gak sabar banget nih nungguin risolesnya Teh Ilma matang digoreng. Tepung panir yang melapis bagian luar risolesnya menggoda banget tuh lur. Apalagi aku makin dibuat penasaran sama isian tumis kulit jeruk lemon yang tadi aku buat juga lur. Nah, ini dia lur, risoles kulit jeruk lemonnya. Nggak nyangka yo, hasilnya cantik dan montok, menul-menul gitu deh bentuk dan tampilannya. Menyantap risoles isi kulit lemon ditemani secangkir air jeruk jadi pengalaman rasa yang luar biasa banget lur. Renyah kulit risolesnya berpadu sempurna dengan gurih nikmat kulit jeruk di dalamnya. Sedikit ada rasa getir, tapi justru itu yang bikin nagih lur. Apalagi ditambah indahnya aliran sungai di desa Cibesi, Subang, Jawa Barat ini lur. Bikin betah, gak mau pindah. Teh, mau kemana teh? Mau ke kebun. Dulu mau kemana? Ini teh, mau cari rumput nih, buat pakan ternak. Oh yaudah saya duluan ya. Oh ya teh. Duh, pohonnya tinggi amat ya. Oh iya, ada si Gundul. Dul, tolong Dul. Dul, tolong. Dul, tolong. Dul. Ada apa teh? Kenapa teh? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Kamu enggak apa-apa? Gak apa-apa teh. Ada apa sih? Ini, tolongin ambilin picung. Dul. Ya elah, tak kira kenapa sih teteh? Katanya cuma ngambilin picung doang. Iya, pohonnya tinggi banget, saya nggak bisa ngambilnya. Ambil picung mau sendirian, galah gitu. Tolongin ya, Dul. Ya bentar, saya ambil keranjang saya dulu. Emang mau dibikin apa picung? Mau dibikin tumis, Dul. Oh ya, saya lanjutin. Walah, Teh Windy, tak kira ono opo. Ternyata cuma mau minta ambilin picung toh. Bikin panik orang aja si Teteh. Teteh, Hati-hati licin. Oh iya, ngomong-ngomong, ada yang tahu ndak apa itu picung? Mungkin banyak yang lebih mengenalnya dengan sebutan kluwek atau kepahiyang yo. Picung sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dalam hidangan Indonesia, seperti rawon dari Jawa Timur, gabus pucung dari Betawi, Sunda,
hingga berbagai masakan khas Toraja. Pohon picung ini memang asalnya dari Asia Tenggara, Lur, khususnya Indonesia dan Papua Nugini. Picung biasa hidup di hutan tropis dengan tinggi pohon yang bervariasi dari 18 hingga 40 meter dengan banyak cabang. Batangnya licin iki, Lur, jadi harus ekstra hati-hati saat memanjatnya. Tanaman ini menghasilkan buah dengan ukuran dan bentuk bola sepak. Oleh karena itu, banyak yang mengenalnya dengan nama football fruit atau bola sepak. Teh, udah cukup belum, Teh? Udah cukup, Dul. Nah, kayaknya udah cukup nih. Wes, tak turun sih ya, Lur. Cukup, Teh, picungnya? Cukup, Dul. Segini juga kebanyakan. Oh, emang mau dibikin apaan sih picungnya? Mau dibikin kerat tongtong. Kerat tongtong apaan? Nanti juga tahu di sana. Oh, gitu ya? Ya. Nanti bantuin kupasin ya. Oh, dikupas? Sambil dicuci juga nanti. Oh, iya, ya. Yaudah, biar tak beresin aja picungnya. Ya. Kalau biasanya yang digunakan untuk bumbu masakan adalah biji kluwek yang sudah difermentasi. Kali ini Teh Wendy mau menggunakan buah picung atau kluwek mudanya. Buah dan biji segar picung mengandung hidrogen cyanida dan sangat beracun jika dikonsumsi tanpa persiapan sebelumnya. Kandungan cyanida ini bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya, jika mau digunakan sebagai bumbu masakan, bijinya biasanya direbus dan kemudian dikubur dalam abu atau tanah selama 40 hari hingga berubah warna menjadi coklat tua atau hitam. Nah, kira-kira kalau picung muda begini, apa bisa langsung diolah yo? Yo wis, nanti biar tak tanyain ke Teh Windy. Oh iya, Lur, kalian sudah pernah nyobain picung muda ini? Rasanya mirip durian loh. Selain rasanya yang unik, merupakan sumber nutrisi, vitamin, dan mineral yang baik. Ada zat besi, serat, magnesium, vitamin C, dan masih banyak lagi. Nah, sambil menungguku mengupas semua picungnya, Teh Windy sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kerat tongtong. Walah, aku baru tahu, Lur. Ternyata kerat tongtong adalah kudapan khas Thailand. Kerat tongtong berarti mangkuk emas. Nama ini diberikan karena bentuknya yang menyerupai mangkuk berwarna kuning keemasan yang diisi dengan berbagai olahan dengan cita rasa gurih. Ada berbagai resep untuk isian, seperti abon daging dan udang yang dicampur dengan isian bumbu dan sayuran. Untuk membuat adonan kulit atau mangkuknya, campurkan tepung terigu, telur, dan air. Aduk hingga adonan rata. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, lalu berikan pewarna biar apik, Lur. Nah, picungnya sudah siap. Tinggal tak anterin ke Teh Windy. Teh, ini Teh, biji picungnya Teh udah aku rendam, Teh. Taruh aja dulu di situ. Terus yang untuk masak? Ini udah ada picung yang udah direndam sama 3 hari. Oh, harus direndam 3 hari. Untuk apa, Teh? Iya, harus ngilangin racunnya dulu. Oh, gitu. Terus ada yang bisa saya bantu lagi nggak, Teh? Nggak ada, Dul, makasih. Oh, iya dah. Aku rendam dulu ya. Iya. Wah, gitu toh. Ternyata untuk menghilangkan kandungan cyanida dari picung segar harus direndam selama 3 hari baru bisa diolah. Nah, selanjutnya Teh Windy menyiapkan bahan tumisannya. Iris tipis cabai merah, bawang bombay, tomat, wortel, daun bawang, dan bawang putih. Terakhir, potong-potong picung yang sudah siap olah.
Lanjut bikin kulit keratongtong, Lur. Panaskan minyak, lalu celupkan sendok cetakan ke dalam minyak. Lalu celup kembali ke dalam adonan. Segera goreng dalam minyak panas sambil digoyang-goyang hingga matang dan terlepas dari sendok cetakan. Untuk melakukan teknik ini, pastikan minyak benar-benar panas ya, Lur, agar adonan tidak menempel. Sambil menunggu kulit keratongtong dingin, Teh Wendy menyiapkan isiannya. Tumis bawang putih, bawang bombay, tomat, wortel, cabai dan daun bawang hingga setengah matang. Tambahkan kecap, saus tiram, garam dan gula, lalu aduk hingga rata. Jangan lupa, Lur, masukkan picung muda dan masak hingga matang. Terakhir, isi mangkuk keratongtong dengan tumisan picung dan sajikan saat panas. Piye, Lur, apik toh? Mangkuknya warna-warni dan bisa langsung dimakan. Tumisan picungnya juga harum semerbak, bikin aku lapar po. Ya wis, langsung cicipin aja yuk. Lindul, keratongtong picungnya udah jadi. Wah, ini picung yang aku panen tadi? Iya, yang tadi kita ambil. Oh iya. Wah, sendoknya mana teh? Bisa langsung dimakan aja, Dul. Oh, langsung dimakan gini. Wah. Kecicip ya? Iya. Walah, Lur, rasanya nampol, kulitnya renyah dan gurih, sedangkan isiannya gurih pedas manis. Picung mudanya lembut banget, rasanya spesial. Iki baru hidangan jos gandos. Gak nyangka yo, bahan sederhana seperti picung gini bisa jadi kudapan yang luar biasa. Makasih ya Teh Windy, udah ngajak aku nyobain masakan nih. Besok-besok aku diajak lagi yo. Nah, nambah lagi ya Teh ya. Ayo sih, ikut sih. Awasi sekitar dan hati-hati melangkah. Jangan sampai musuh melihat kita. Aku dan timku sudah siap dengan senjata ampuh andalan kami. Nah, kena deh. Lur, aku sedang main perang-perangan dengan bocah-bocah asal Cirebon iki. Kami pakai senapan bambu. Pelurunya terbuat dari kertas yang sudah dibasahi. Tuh, Gundul mana sih? Disuruh ambil lompong malah gak ada. Wah, Teh Nani nyariin aku. Tadi aku memang sudah janji mau bantuin panen lompong tales. Bubuknya di sini. Si Gundul mana ya? Tunggu Teh, tanggung main perang-perangannya. Loh, mereka berhasil kabur. Ayo kejar, jangan sampai musuh lolos.
Hampur teh. Gimana sih? Waduh, Teh Nani sampai jatuh tertabrak Egi. Oh, sakit kan? Makanya kalau lari hati-hati. Selain hati-hati juga kalau main ingat waktu. Teteh. Yaudah bentar. Nih, sekarang aku minta tolong buat bersihin ya, terus direbus. Mau aku masak, jangan main-main lagi. Ini bersihin terus direbus, Teh? Iya, ditunggu ya, jangan main-main lagi. Oh, ya, Teh, ya, Teh. Gi, ini Gi. Nih. Sebelum diolah, batang lompong harus dikupas dulu. Kemudian, ambil bagian dalamnya yang berwarna kuning kehijauan. Kulitnya nggak dipakai, Lur. Soalnya teksturnya liat. Nanti malah nyangkut pas dimakan. Selanjutnya, dipotong-potong supaya lebih mudah diolah. Lompong atau talas lagi hit sebagai tanaman hias di kota. Tapi kalau di sini biasanya jadi bahan makanan. Mulai dari daun sampai umbinya bisa diolah macam-macam. Aku punya tips nih, mengolah talas supaya lebih jos dimakan, Lur. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah batang talas atau keladi supaya nggak gatal ya. Sebenarnya semua jenis keladi bisa diolah, tinggal caranya masing-masing berbeda. Nah, untuk keladi-keladi yang di sawah nih atau keladi-keladi hijau itu semuanya bisa diolah dengan catatan begitu dia dipanen, diamkan dulu 2-3 hari supaya getahnya turun atau hilang, atau direbus dengan garam supaya getahnya keluar semua dan tidak gatal lagi. Mulai dicoba. Kalau sudah terlihat layu seperti ini, tandanya lompong siap diolah. Wele-wele, aku kira lompongnya mau dibuat sayur, ternyata malah mau jadi jajanan toh, Lur. Namanya crepe cake. Haluskan mentega korslet sambil perlahan tuangkan kental manis. Aduk sampai rata, lalu tambahkan parutan keju. Untuk adonan crepe-nya, telur dikocok sampai mengembang. Kemudian tambahkan tepung terigu dan susu. Kocok lagi sampai semua bahan tercampur rata. Teh, ini teh, udah mateng. Oh ya Teh. Teh punten dia terus cekap. Atas punten teh pangmanskeun. Oh nya mohon. Batang lompong atau talas yang sudah direbus harus disaring untuk mengurangi kandungan airnya. Kalau tepung terigu sudah larut, tambahkan gula halus, minyak, garam, dan vanili. Kita lompongnya kan dia kan sadayana. Campurkan batang lompong ke adonan dan aduk sampai rata. Bagi adonan dalam beberapa wadah yang berbeda. Tambahkan masing-masing warna sesuai selera. Kalau Teh Nani dan Teh Rina pakai warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Wih, kayak pelangi yo, Lur.
Siapkan wajan yang sudah diolesi minyak atau mentega. Tuangkan adonan satu wajan benar-benar panas. Tunggu sampai pinggiran terlihat kering dan bisa dikelupas. Balik sebentar lalu angkat. Ulangi sampai adonan habis yo. Sekarang tinggal menyusun krepnya. Ambil satu lembar krep, olesi krim keju, lalu lapisi krep lagi. Ulangi sampai krep dan krim keju habis. Iki yang namanya crepe cake ala Perancis, dipadukan kearifan lokal. Wis, gak usah basa-basi. Aku mau langsung nyobain rasane, Lur. Wih, warna-warni kayak pelangi nih. Kulit krepnya lembut, tapi masih terasa tekstur serat dari lompong talasnya. Rasanya tidak terlalu manis, jadi pas banget dengan krim kejunya yang manis dan asin. Wah, gak nyangka yo, lompong alias tales bisa dikreasikan jadi kudapan yang enak tenan.